Bikin kolam ikan di samping rumah kebun sampai dibela-belain terjun ke sungai besar buat isi air kolamnya. Tapi belum juga sempat sedot air dari sungai besar buat isi kolam, udah turun hujan duluan. Well, sampai-sampai aku bareng teman-teman basah kuyup kagak karuan. Wah, kacau. Oke, kalian masih inget kan sama galian tanah yang ada di samping rumah kebun aku ini? Nah, buat galian tanahnya ini tuh bakalan aku jadiin kolam ikan menggunakan plastik. Tapi dari tadi aku itu sempet ragu-ragu, soalnya buat cuacanya ini tuh dari tadi udah mendang-mendung, bahkan udah turun gerimis juga. Waduh, kacau. Padahal aku kesini tuh udah bawa mesin air. Well, tapi buat cuaca hari ini tuh emang kagak bersahabat banget. Dari pagi sampai sore hari kayak gini cuacanya kagak ada panas-panasnya. Tapi berhubung udah diniatin buat bikin kolam ikan, ya udah kita gas aja. Kalau misalkan turun hujan urusan belakangan. By the way, buat galian tanah kolamnya ini tuh aku beresin dulu permukaan dasarnya. Buat plastik yang bakalan kita pakai buat kolam ikannya juga ini tuh sebenarnya udah aku siapin dari kemarin-kemarin. Cuma baru sempat sekarang aku bikin kolamnya. By the way, buat plastik kolamnya ini tuh kemarin aku beli panjangnya sekitar 6 meter, terus lebarnya sekitar 2 meter. Tapi pas ditempelin tadi plastiknya ini tuh kepanjangan. Nah, buat lebar plastiknya ini tuh emang sekitar 2 meter. Cuma kalau dibelah kayak gini lebarnya jadi 4 meter dong. Yaudah, buat plastik kolamnya ini tuh langsung kita pasang aja. Soalnya cuacanya ini tuh udah makin mendung aja, anginnya udah makin kenceng. Kayaknya sih bakalan turun hujan besar. Buat pasang plastik kolamnya juga gampang banget, tinggal kita amparin aja kayak gini dong. Baru itu buat di bagian samping plastik kolamnya, yang di bagian atas ini tuh kita tindih menggunakan batu balok sama papan, biar nanti ketika diisi air kagak longsor. Well, kira-kira setelah penampakan plastik kolamnya udah terpasang di galian tanahnya, penampakannya tuh kayak gini, lumayan mantap kan. Sekarang kita lanjut buat ulur selang plastiknya. Bakalan kita sedot air dari sungai besar buat isi air kolamnya. Well, buat ulur selang plastiknya ini tuh lumayan jauh banget. Jarak rumah kebun dari sungai besar itu sekitar 700 atau 650 meter. Sampai-sampai buat selang plastiknya ini tuh harus ditambahin beberapa sambungan. Sempet panik juga soalnya cuacanya ini tuh udah makin gelap aja. Bentar lagi bakalan turun hujan deras. Petirnya juga udah mulai bunyi terus, tapi kita itu masih sambung selang juga. Well, soalnya buat selang plastik yang kita ulur tadi itu belum sampai ke sungai besar. Wah, kacau. By the way, ini tuh tinggal sambungan terakhir. Buat ujung selang plastiknya udah sampai kolam di samping rumah kebun. Buat rute selang plastiknya juga ini tuh panjang banget, sampai lewatin kebun pepaya kayak gini. Well, untung aja buat pasang selang plastiknya ini tuh aku dibantuin sama kameramen sama salah satu temen aku juga. Tapi pas udah sampai di sungai besar, kondisi airnya malah keruh kayak gini, butek kayak kalian. Well, butek dikit kagak ngaruh kan. Ya udah, kita gas aja, kita turunin selang spiralnya. Pas di sini tuh aku sama temen aku ini tuh udah mulai panik banget. Mesin air belum dinyalain, malah petirnya udah nyamber-nyamber duluan. Jadi aku bareng teman-teman langsung kabur ke rumah kebun. Pas sampai di rumah kebun bener aja kan, langsung turun hujan deras kayak gini. Well, kita juga tadi tuh sempet kehujanan, bajunya sampai basah kuyup kagak karuan. Buat kolam ikannya ini tuh belum sempet kita isi air, tapi udah keisi sama air hujan kayak gini. Tapi kalau cuma ngandelin air hujan kagak bakalan penuh sih. Berhubung aku bareng teman-teman udah terlanjur basah kuyup, jadi kita tungguin sampai terang, kagak turun hujan lagi. Buat bagian depan rumah kebun juga sampai banjir air hujan. Tapi buat kolam plastiknya cuma keisi air hujan sedikit doang. Wah, kacau. Jadi gimana menurut kalian? Mending dilanjutin buat sedot air dari sungai besar atau kita nungguin air hujan aja buat isi air kolamnya? Well, oke, lanjut part 2 ya. Isi air kolam samping rumah kebun pakai air dari sungai besar, sampai luber, sampai banjir, sampai buat berendam juga. Padahal airnya butek kagak karuan. Bodoh amat, yang penting berenang dulu. Wah, kacau. Oke, setelah sempat kehujanan saat bikin kolam samping rumah kebun sampai basah kuyup, aku bareng teman-teman putusin buat gas lanjut isi air kolamnya. Well, soalnya udah nanggung juga, terlanjur basah. Buat hujan badainya juga udah reda sih, petirnya udah kagak ada lagi. Jadi udah
udah aman. Berhubung buat volume air kolamnya ini tuh saat hujan kagak terisi penuh, jadi kita itu mau lanjut gas aja buat isi air kolamnya. Well, gara-gara tadi turun hujan badai dan petir juga, mesin airnya ini tuh tadi sempat kita tinggalin di pinggir sungai. Untung aja buat mesin airnya ini tuh masih aman, kagak disambar petir. Well, jadi ya udah, biar kagak kelamaan ini tuh aku pancing dulu mesin airnya, aku isi air, lanjut kita engkol. Soalnya buat waktunya juga ini tuh udah sore, udah sekitar jam setengah 5. Emang benar-benar gara-gara turun hujan badai dan petir tiba-tiba buat isi air kolamnya jadi kacau kagak karuan kayak gini. Well, tapi pas aku nyalain mesin airnya juga, mesin airnya ini tuh malah ngambek dong. Mesin airnya udah nyala, tapi air di dalam selangnya kagak mau naik. Sampai-sampai aku pancing berkali-kali buat isi air di dalam mesinnya, tapi airnya itu masih tetap kagak mau naik. Well, hampir-hampiran mesin airnya mau aku lempar ke sungai sekalian, soalnya udah kesel juga. Tapi pas mau aku lempar mesinnya, tiba-tiba air di dalam selangnya ini tuh langsung naik dong. Wih, mantap. Jadi aku bareng kameramen ini tuh buru-buru buat nyusulin air yang mengalir di dalam selang plastik. Takutnya macet di tengah jalan kan. Pas sudah sampai di ujung selangnya ini tuh, buat air pertama aku buang dulu, baru itu aku tuang ke dalam kolam plastiknya. Well, tapi buat air yang keluar ini tuh sama aja butek kayak kalian dong. Hehe, butek dikit kagak ngaruh. Well, buat tepian kolam plastiknya juga ini tuh aku pas-pasin dulu, aku benerin dulu posisinya. Bakalan kita isi sampai bener-bener penuh, sampai luber. Kalau buat isi air kolam ukuran segini sih kagak bakalan lama, paling juga sekitar 15 sampai 20 menit udah sampai tumpah. Soalnya kalian tahu kan kalau aku itu pakai mesin air Legend yang suka ngambek tiba-tiba. Tapi kalau udah jalan airnya kagak ada lawan dong. Baru sebentar diisi juga ini tuh udah sampai luber kayak gini kan. Wih, mantap. Kira-kira setelah udah terisi penuh air kolamnya itu penampakannya kayak gini. Well, meskipun airnya botak kayak gini tapi menggoda banget kalau buat berendam. Ya udah, aku cuci kaki dulu, sekalian aku bersihin celana sama baju, soalnya belepotan, sekalian berendam juga. Meskipun diterjang hujan badai dan petir, akhirnya buat bikin kolamnya ini tuh beres juga dong. Tapi pas sudah selesai bikin kolamnya, buat motor Supraman Legend yang buat angkut mesin airnya ini tuh hampir-hampiran kagak bisa nanjak. Well, buat roda belakangnya ini tuh sampai selip kayak gini, gara-gara tanjakannya ini tuh licin banget. Temen aku juga dorongnya sampai kewalahan. Wah, kacau.